Iblis hiji waktu ngajerit, hiji waktu. Begitu iblis teriak dengan kencang, maka seluruh setan di seluruh pajajahan, seluruh setan yang ada dimanapun, di blok A, di blok B, di blok NATO, di blok Fakta Warsawa, di blok Sekutu istilahnya, datang semua menghadap ke istana iblis. Musa, aku tidak akan beriman kepada Tuhanmu Musa, sehingga aku mampu melihat Tuhan yang kau sembah dinampakkan dalam bentuk zahirnya, wahai Musa. Padahal umat Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mau dibunuh, dari perbudakan di Mesir diselamatkan. Sudah diselamatkan, mereka bertindak yang membuat tindakannya itu menyebalkan, culas dan khianat. Bu, umat Nabi Musa manantang muncul bahasa ini mah ajengan ulah ngomong bae surga jeung neraka, ulah yang ngomong pangeran, yeuh beuteung lapar mah teu bisa kukuluh. Tah mun zaman Nabi Musa mah kitu sedikeun beuteung bengkak sagede tong. Iblis marah, iblis jealous, terang jealous. Paling mas apa jealous itu? Timuru. Jealous timuru. Iblis timuru ka Nabi Muhammad paling mas. Cek iblis aing keheul ka Muhammad jeung umat keheul. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna an nuqimal ijtima'a wal ittihad wat tawadduda bainal ibad wa nahana 'anit tafarruqi wat tabaghudi wal inti'ad. Bersama-sama membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi wa'adana bi yaumil ma'ad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul haiju syarafa wa rifqa fawqal ibad wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina al-muti'ina bi syari'ati nabiyyina haqqal i'timad amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa man yaf'al wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsah summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Sadaqallahul adzim. Ya Rabbi bil Mustafa bagi maqasidana sadana wa
kita banggakan Desa Jagara. Niki Jagara itu ngambil dari vocabulary bahasa apa ya asli? Jagara tetina bahasa Sunda naon mawitana? Jaga rakyat muridnya. Jaga negara. Ya. Lain ngajagaan waduk cai. Iya. Segenap pengurus PPD. Terus naon deui di desa teh aya naon lain? LM itu ya LM deh namanya. LVM. Apa nama singkatan LVM itu apa, Pak? Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Jagara yang saya hormati, Karang Taruna ayahnya. Hari Hansip ini jangan kenal namanya. Limas, mana Limas mereka tinggali? Waduh, sepatunya can ganti-ganti 7 tahun. Kalimas, terima kasih. Majlis Ulama Indonesia tingkat desa yang saya banggakan dan kita muliakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Urang naosa singkat cukup setengah jam sudah selesai. Rek naon ngaji di lagi tara diparake. Saya baru pertama ngaji di samping waduk. Pernah sekali di Paiton di Jawa Timur dulu, tapi itu ketika saya masih muda, still final, belum seperti ini, badan masih kuat. Nampak kepala desa abdi badan geus budayun, sudah uzur, sudah sepuh, jadi kekuatan fisik dan tenaga sudah agak berkurang. Mudah-mudahan acara ini satu membawa semangat pembangunan, membawa semangat perubahan untuk yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Dulu itu ada iblis, aya naon cing? Ibu terang iblis sama setan beda apa? Kenapa beda apa? Apa bedanya iblis dan setan? Lah jawab we sudah pura-pura mikir teh nyaho kiai. Karena kita belum pernah bertemu dengan iblis dan setan. Sarang Bu, bismillahirrahmanirrahim. Syaitan adalah segala bentuk kejahatan, penyelewengan yang terselubung, kagorengan, kejahatan, nu susulumputan, narana syaitan. Barang iblis adalah segala bentuk kejahatan, terang-terangan, ngarana iblis. Nah, itu paling mas. Jadi urang mah ngahartikeun setan teh sok dinu poek-poek. Awas jangan main ke sana, angker banyak setan mah. Sehingga setan diartikulasikan atau diejawantahkan menjadi juri dalam bahasa Sunda. Apunten Sunda abdi kurang bagus, saya bukan orang Tasik. Abdi asli Pandeglang Banten. Tahun 92 saya sudah nginjek Dharma. Zaman camatnya Didi waktu itu, Kang Didi. Di Ciniru, sahabat saya itu camat tuh. 92 saya sudah masuk Bahkom, sudah masuk Dharma. Ketika abdi masih bujangan, masih pesantren, ada beberapa kawan saya orang Dharma. Dan ternyata Pak Kepala Desa, santri Dharma itu dulu, kecamatan Dharma pada umumnya, Kuningan pada umumnya, mohon maaf, Dharma pada khususnya, Kuningan pada umumnya, yang mesantren bareng anak saya di Mbah Mun, di Al Anwar itu, jumlahnya lebih dari 50 orang satu tahun. Jadi Dharma mati bahasa lagi, oh itu mesantren. Alhamdulillah. Ayah kan pesantren ayah. Alhamdulillah. Kan ya, itu pesantren 7 tahun mah lumayan lah, lanjut gepeng malah gitu. Jadi dari dulu Kuningan ini, ya bukan karena leluhur Kuningan itu adalah kerabat kami dari Banten. Syekh Ahmad Sobari Cibedus itu cucu atau cicit dari seorang mufti Kesultanan Banten yang tidak ingin jadi pejabat di Banten, Kesultanan, kemudian berangkat
Ke Ciwedus, dulu orang menyebut Ciwedus itu Cirebon, ternyata kabupatennya adalah Kuningan. Sebagaimana orang dulu menyebut perjanjian Linggarjati, dianggap Linggarjati itu Cirebon, padahal Linggarjati adalah Kabupaten Kuningan. Nah sekarang orang sudah mulai tahu Linggarjati itu adanya di Kuningan, kemudian Ciwedus itu ada di Kuningan. Sejak masa lalu, bahwa Kuningan adalah masyarakat Sunda yang paling tidak karena nyantri kena resep, karena nyantri teh enggak terlalu, karena nyandung enggak terlalu. Kuningan tidak terkenal tukang nyandung, elek bukan, tidak ada apa-apanya gitu. Karena perempuan Kuningan itu perempuan ringkiknya kuda, sehingga simbolnya adalah kuda. Jadi tidak terkenal orang Kuningan itu nyandung. Saya, kamus Kuningan bukan tukang nyandung. Ente pati. Nyahon salingkuh. Jadi saya 92 sudah masuk Kuningan. Terus ibu urang mana-manaan setan teh karena juri kungkul. Karena naon sih? Punten mak nu paling juri di nucaan itu poe aya. Mantap kebiasaan urang mah mun ngalangkung ka tempat nu poe komo ceuk baturan rit eureun maca ayat. Bakat tingkusieun bisi aya setan alias juri. Jadi setan teh identik di tempat poe. Punten. Padahal alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Setan eta biasa wujud dina dua rupa palingna. Ada setan berwujud manusia, ada setan dalam wujud jin. Setan wujud jin meta nu sok nyingcina di poek cekiki tengah peuting. Nya baladna eta mah bestina Kunti. Teh Kunti boga besti deui Kunti kuntuma kuntuna. Kuntum kunta. Tapi aya ibu setan lain di tempat poek tapi di rucaan. Setan dina wujud jelema. Jadi ulah dianggap setan di poek wae. Setan aya di kantor DPR, aya. Setan aya di kantor Pemkab kabupaten, aya. Setan aya di kantor gubernur, aya. Setan aya di kantor presiden, aya. Setan aya di kantor MUI, aya. Setan aya di Kiai, aya. Di semua lini setan itu ada. Silakan Pak Limas ya, saya Pak Bin Kamtibmas atau Pak Kapolsek? Jenengan KKP ya, matur suwun. Terima kasih Pak Kapolsek. Anda mengerti bahasa Sunda? Sakit Sunda? Saking dijo deh. Pekalongan? J, matur nuwun. Mudah-mudahan jenenganipun berkah afiat. Mudah-mudahan jadi polisi yang lurus kayak Ahmad Doviri sahabat saya itu polisi lurus, polisi yang mudah-mudahan besok jadi Kapolri, amin ya Rabbal alamin. Setan itu tidak hanya di tempat gelap. Kalau setan dalam wujud mistis, dalam wujud jin, dia kerjanya menakut-nakuti orang. Adanya di tempat angker, di tempat sunyi, di tempat gelap. Dia tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya setan berwujud manusia. Setan wujud ini yang bahaya. Menyembunyikan anggaran nomenklatur yang diresmikan dalam ketok palu dalam sebuah rapat paripurna di DPR, padahal yang menyembunyikan nomenklatur untuk kepentingan kelompok dan perorangan. Ini adalah setan dalam wujud manusia. Pak, setan wujud manusia mah aspal jadi akan. Betul? Lo Anda tanya sekarang di Polda Jabar, sahabat saya Wadirmi di kriminal umum, kasus hibah
yang tiap kabupaten rata-rata di atas 100 miliar, rampok dengan cara-cara tidak terhormat. Maka saya setuju KDM. Saya kenal KDM sejak dia jadi pemuda AMPI. Jadi KDM dulu anak buah paman kandung saya dari ibu, karena paman kandung saya Sekda Purwakarta sekaligus sekretaris Golkar Purwakarta. Jadi saya kenal betul beliau. Kita doakan beliau mudah-mudahan bisa memimpin Jawa Barat untuk membangun. Mudah-mudahan tetap memiliki integritas sebagai Bapak Aing yang berperilaku untuk jujur membangun Jawa Barat ini. Amin ya rabbal alamin. Berpihak kepada yang miskin, berpihak kepada rakyat lemah. Ngan urusan agama ulah nyontoh KDM, nyontoh Kiai Dilem. Nah, gitu lah dipertentangkan. Urusan agama urusan Kiai, urusan pembangunan urusan KDM. Setuju? Nah, itu kurang bagi-bagi tugas. Para sepuh sekalian, ini setan-setan berwajah manusia yang bahaya, sangat bahaya. Apa kalian anggap pedagang narkoba itu jurik bangsa? Bukan. Pedagang narkoba itu adalah wujud manusia, tapi mentalnya mental setan. Betul? Yang berzina, yang mabuk, anu maling anggaran susu lumputan, lain juri tapi jelom. Ya, enggak, bukan salah mobil kita yang salah, karena kita ngaji memotong jalan. Jadi Anda nggak usah ngotot, mobil jangan kecek, nggak boleh begitu. Wong yang salah kita, salah. Tetap kita yang harus memberikan penghormatan kepada orang yang berhak menggunakan jalan, karena ngaji bukan di jalan. Betul ya? Saya harus fair, salah ya salah, benar ya benar. Tidak ada dalam kamus Miftah Fauzi harus mengatakan benar ada salah, salah ada benar, tidak ada kamus. Terus Bu sarang bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan nana setan mah rek wujud jelema, rek wujud jin, nyieun kagorengan, kajahatan, susu lumputan, teu puasa bulan Ramadan, bari imput ngaranna jadi Ramadan itu ada warung-warung setan, kakinya aja yang terlihat anu, kepala badannya tidak terlihat, tiba-tiba asap saja ngebul ke atas. Dia tidak terang-terangan melakukan keburukan karena dia masih tak malu terhadap norma dan etika sosial. Itu klasik setan. Setan dalam tanda petik ya, perilaku. Tapi kalau iblis, waduh. Bu, setan mamun rek maling motor susu lumputan kene, katanya rek maling kayak mampu. Eta kelasnya setan. Akan tidak perlu booster yang begitu mas sebenarnya. Reserse umum juga bisa. Katanya menunggu orang yang punya rumah lengah diambil barang, itu kelakuan setan. Tapi kalau sudah iblis, mobilnya dihadang, motornya dihadang, siang ada orang, tidak ada orang, dia gunakan senjata, dia gunakan kekerasan, dia melakukan kejahatan terang-terangan, ngarana iblis. Jadi kalau Anda disuruh sholat Jumat, buat apa sholat Jumat? Aku nggak sholat Jumat, saya kaya. Buat apa ngaji? Aku nggak perlu ngaji, aku nggak perlu sholat. Wong saya aku tetanggaku si anu sholat miskin, dia rajin sholat cuma jadi linmas. Nih aku nggak sholat, aku pengusaha, aku ekspor bekicot dan mengusahakan racun kala jengking. Kalau sudah perilakunya begitu terang-terangan, dia sudah pada level iblis. Bagaimana iblis disuruh oleh Allah memberikan penghormatan kepada Adam, iblis tidak mau dan terang-terangan di hadapan Gusti Allah. Jadi kalau ada anak ke orang tua bermain di belakang, bermain keburukan, kagorengannya tukang masih kena level set-set. Tapi kalau sudah berani bentak bapak ibu, sudah berani memakai
memaki-maki ayah dan ibunya, sudah berani terang-terangan, ayah, ibu, sini mas, saya mau jual, saya pakai pakai poya-poya, pakai mabuk, pakai pacaran. Maka perilaku anak kita sudah perilaku iblis namanya. Nauzubillah min. Nah, mudah-mudahan Pak Limas kurang malahin iblis lain setan yo. Amin. Hidup Limas. Pak Limas, Pak Kapolsek tidak pernah naik pangkatnya dan nggak pernah turun, nggak pernah demosi. Ya, Limas pangkatnya cara naik cara turunnya. Di bawah lah sakit itu pirimitnya nunggu bau haput teh. Dulu saya punya sahabat Pak Kapolsek Manggarabani, Komjen. Itu kalau ketemu Hansip dia bagi duit itu. Itu Makassar 1, masalah luar biasa. Luar biasa itu. Panggilnya masuk tonjok betul. Naik ditonjok ke laku aiki pada duit. Cinta sarang sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masya Allah, saya appreciate memberikan penghargaan tinggi kepada desa Jagaraga, seluruh pengurus Jagaraya, Jagara, ya raya kan singkatan dari raya bisa jadi begitu. Telah melakukan kegiatan ulang tahun ke 700 sahan hitungan. Emang desa ini berdiri tahun berapa? Tuh, kok bisa nyebut 300 aja? Apa pada waktu itu sudah ada pemerintahan tingkat desa di tempat ini? Ada, sudah ada. Oke, berarti di masa kesultanan, di masa kerajaan. Jadi sudah wilayah keunggulan pada masa itu, atau tingkat desa pada masa sekarang. Nah, usia 300 itu adalah usia yang amazing, sesuatu yang sangat luar biasa, masih bertahan sampai sekarang. Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya. Besok lusa mudah-mudahan ulang tahunnya lebih meriah. Kalau bisa Pak Bupati, tapi kalau Bupati dari awal dikasih tahu, Miftah Fauzi grup Prima Jasa, grup saya ini Dewan masuk di core grupnya Prima Jasa, kasih tahu insya Allah beliau datang. Man, saya kemarin nggak ngasih tahu ke Pak Kepala Desa, kasih tahu Pak Bupati pasti datang. Karena ke saya belum lama ini video call bareng saya. Terakhir, itu sudah hilatih. Ya mikna ya bau dangdutan saya pikir. Pak Kiai, saya pengen hiburan dalam rangka ulang tahun. Boleh hiburan, boleh, sepanjang hiburan tidak merusak jiwa. Tidak merusak jiwa. Silakan hiburan, asal tidak merusak jiwa. Monggo, nggak ada masalah. Asal tidak merusak jiwa. Tapi kalau hiburan sudah nongkrongkan wujud, udah diperlihatkan, itu sesuatu yang merusak jiwa. Maka carilah hiburan-hiburan alternatif. Kita mencari kebudayaan lokal kita, kita gali kebudayaan kita. Jujur Pak Kepala Desa, saya paling senang wayang golek. Paling senang. Zaman Asep Sunandar Sunaryan tuh kalau ada di Tasik, ingat saya almarhum Bupati Tatang Prof Hakim. Waktu itu Kapolresnya Yayat. Sekarang sudah selesai di Kombes, sudah Suspati selesai. Ayah Asep Sunandar, Ibu Abidi Ulem, dah Ipan Harun, pucung pul telima sinden, seksi ay mundur deh dah izin. Sok disebut kusinen Pak Kiai Miftah, Pak Kiai Miftah kan disebutan deh kata orang teh. Hati mah ayah bunga seetik euy. Angkat teh hareupeun ribuan jelema kuna aing kudu nyawer sih. Jadi sekali lagi saya bangga desa Jagara ini sudah beberapa kali memperingati ulang tahunnya dengan mengadakan pengajian, sholawatan, serta kesenian-kesenian yang tidak merusak jiwa. Mudah-mudahan besok lusa ada pengobatan gratis. Mudah-mudahan
Ada donor darah untuk orang yang memerlukan darah, atau ada sumbangan untuk Free Palestine. Oh, luar biasa. Kemudian di blow up besar-besar di media sosial. Insya Allah. Naon margina palurah kieu, iblis hiji waktu ngajerit, hiji waktu. Begitu iblis teriak dengan kencang, maka seluruh setan di seluruh pajajahan, seluruh setan yang ada dimanapun, di blok A, di blok B, di blok NATO, di blok Fakta Warsawa, di blok Sekutu istilahnya, datang semua menghadap ke istana iblis. Kata setan kepada iblis lewat juru bicara setan, wahai Tuhan Raja kami, wahai pemimpin agung kami, ma hadhihi syarhatu allati afja'atna. Gerangan apa yang membuat engkau teriak dengan kencang yang mengagetkan kami semua? Ada kesulitan apa? Ada perintah apa buat kamu? Terus iblis nyarios kieu, ye kasetan teh aing teh cenah umur-umuran jadi iblis. Ngalaman Nabi Musa, ngalaman Nabi Isa, ngalaman Nabi anu. Kakarak ayeuna aing pusing 7 keliling. Aya naon cenah juragan? Karena ada sesuatu yang spesial buat umat Muhammad, yakni telah turun surah An-Nisa ayat 110 bagi umat Muhammad, di mana umat Muhammad diperlakukan oleh Allah diberikan diskresi. Sarang bismillahirrahmanirrahim. Umat Nabi baheula mah memeh Nabi Muhammad lamun doraka harita diadab langsung ku Allah, parae harita disambar kuluduk harita tekauk maksiat doraka mungkar digaspol, dikirim tentara Allah ngajarungkel marodar dar nareng ceret. Jadi umat Nabi yang lain itu Pak Kapolsek, kalau dia berbuat salah disikat. Bagaimana umat Musa dulu menantang kepada Musa, ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, di Quran. Musa, aku tidak akan beriman kepada Tuhanmu Musa sehingga aku mampu melihat Tuhan yang kau sembah dinampakkan dalam bentuk zahirnya, wahai Musa. Padahal umat Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mau dibunuh, dari perbudakan di Mesir diselamatkan. Sudah diselamatkan, mereka bertindak yang membuat tindakannya itu menyebalkan, culas dan khianat. Bu, umat Nabi Musa menantang muncul bahasa ini mah ajengan ulah ngomong bae surga jeung neraka, ulah yang ngomong pangeran, ye beuteung lapar mah teu bisa kukuluh. Tah mun zaman Nabi Musa mah kitu dijieun beuteung bengkak sakadeu tahu. Kalau zaman Nabi Musa awak begitu dia nantang Nabi Musa, fahodatumus sa'iqah, dihantam oleh geluduk. Bagaimana dulu kaum LGBT di zaman Nabi Lot alaihissalam, didatangkan api dan batu menghancurkan, membunuh mereka. Bagaimana kaum Ad, kaum Samud diceritakan Allah di Quran dihajar habis oleh Allah. Jadi iblis ini umat Muhammad kok ada diskresi yang khusus, spesialis. Umat Muhammad mah sanggeus doraka mang tahun-tahun ke, puluhan tahun doraka, puluhan tahun zina, puluhan tahun dagang narkoba, puluhan tahun mabok, puluhan tahun-tahunan minjem bank emok, kosipa. Gubernur sudah keras, koperasi yang berkedok, rentenir yang berkedok koperasi laporkan, tangkap mereka, proses hukum, itu kata Gubernur Jawa Barat kita. Alhamdulillah, luar biasa. Lah keprok sialah nginjem butuh bakal datang. Besok gua butuh duit ngedadak datang dulu kosipa lah, putih mai kau. Awasnya siapa? Ulah malikeun atuh ajengan nginjeman ka aing, emang aing bank sosial. Masya Allah. Kata iblis, kenapa umat Muhammad diperlakukan khusus dan istimewa?
Meskipun dia sudah berbuat maksiat, meskipun dia sudah berbuat munkar, dia berbuat pasha, asal dia kembali sudah puluhan tahun sekalipun dia bertobat kepada Allah, maka ampunan Allah diberikan kepada umat Muhammad. Subhanallah. Lihat dalam hadis sahih Bukhari, ada orang sudah membunuh 89 kali, akhirnya masuk surga karena dia datang ke tempat tobat. Di tempat tobat itu ternyata kata kiainya hampir semua bisa diampuni, dibunuhlah jangkap 100. Kemudian dia berangkat menuju satu tempat tobat, ditunjukin oleh seorang waliullah kekasih Allah. Di tengah jalan dia sudah meninggal. Malaikat berebut, apakah orang ini masuk dalam rahmat dan pengampunan Allah atau orang yang mendapat siksa Allah. Diukur jaraknya lebih dekat kepada tempat dia mau bertobat, mau khalwat, mau ibadah, mau bersungguh-sungguh dalam pergaulan yang baik, maka malaikat memasukkan daftar kepada orang yang mendapat rahmat dan ampunan Allah. Subhanallah. Itulah umat Nabi Muhammad. Maka Pak Kapol, saya ini apa ya, saya suka baca buku-buku baik tulisan non-muslim atau tulisan teman-teman teologi penjelasan dari kelompok-kelompok agnostik. Agnostik itu orang yang percaya adanya Tuhan tapi tidak mau beragama. Saya kagum, melebihi kekaguman saya kepada apapun, kepada Rasulullah. Ya Bu, Nabi Muhammad bagi aku alus nate lain hiji golongan. Sudah pasti umat Islam memuji Nabi Muhammad, sudah pasti umat Islam mengakui kehebatan Rasulullah, kebaikan Rasulullah, tapi ternyata Nabi Muhammad diakui kebaikan, kejujuran, kebenaran bukan hanya oleh orang Islam, manusia yang berakal sehat dari golongan agama apapun hingga orang tidak beragama mengakui kehebatan kemuliaan Rasulullah. Masya Bu, zaman Nabi Muhammad can aya laboratorium, can aya kimia farma, can aya kalbe farma, can aya sukopindo, tapi sudah menerangkan bagaimana cacing pita di dalam kandungan babi, baik dagingnya, baik sumsumnya, baik dalam bagian tubuh sekecil apapun terdapat unsur cacing pita di dalam babi yang tidak bisa dimatikan hanya dengan mendidihnya air panas dalam suhu derajat sekian derajat Celcius, sungguh pun panas, dia tidak akan mati. Nabi Muhammad belum mengenal laboratorium, belum ada laboratorium, tapi Muhammad sudah menyampaikan itu kepada umatnya. Bagaimana Nabi Muhammad menyerukan kepada umatnya bahwa apabila terik tengah hari maka tundalah sebentar untuk berwudu. Kalau sudah dalam kondisi panas dimakruhkan air itu yang kena panas yang cukup terik untuk dipakai berwudu, karena ternyata air yang di dalam sebuah tempat terkena matahari yang berlebihan panasnya teriknya tidak mengandung unsur mineral yang menyehatkan. Kanjeng Nabi nyontohan mun reka WC suku kencang. Kenapa harus kencang? Katup jantung kita dengan kaki kiri di belakang duluan menutup sehingga bakteri akan masuk ke tubuh, tertutup saluran untuk masuk. Subhanallah. Subhanallah. Begitu hebat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis marah, iblis jealous, terang jealous. Paling mas apa jealous tidak? Timuru. Jelas timuru. Iblis timuru karena Nabi Muhammad paling mas. Cek iblis aing keheul ka Muhammad jeung umat aku. Maka orang yang keheul kepada orang baik, kepada orang soleh itu cirinya Anda jangan mudah kena hoak. Saya kenal Prabowo itu sejak Danjen Kopassus. Demi Allah saya yang bawa dari Jawa Barat 20 bus waktu Sapri masih Pangdam Jaya. Demi Allah saya yang bawa. Tanya Haris Babibo. Saya yang bawa. Saya tahu beliau membantu orang miskin di Tangerang sejak tahun 80, tapi tidak pernah diombar-ombarkan ke publik. Maka ketika beliau dituduh macam-macam, ada sedikit kecewa saya kepada para tokoh
yang mudah terjebak oleh hoak. Anda jangan membayangkan mudah jadi presiden dalam posisi Pak Prabowo. Ini belum apa-apa sudah negatif thinking terhadap beliau. Saya tahu betul. Ya mohon maaf karena Dasko itu sahabat saya, dia pernah di HMI Bandung, saya HMI, bukan mahasiswa Islam. Jadi posisi beliau itu sekarang dalam posisi jadi presiden, nu hutang urut Bapak Jokowi, pemerintah dipimpin ku Pak Jokowi, harita hutangmu udah tuh, tapi kalau hutang asli loh ya, tidak palsu loh. Kalau hutang itu asli. Saya tidak hoak kalau hutang. Sampai Sri Mulyani sempat mau reason kemarin, dan itu bukan berita hoak. Ya artinya bahwa Pak Prabowo itu kata Gus Dur orang yang paling ikhlas, mukhlisin alahul bilad, kepada negara ini paling ikhlas. Saya Pak Balen yang sekarang jadi asisten pribadi Hasim Jojo Hadikusumo, saya Pak Balen, Pak Hasim, pernah kami berkunjung ke sebuah industri di Jawa Barat. Waktu itu beliau masih berhadapan head to head nyalon presiden bersama Bang Hatta 2014-2011 sama Sandiaga Uno, berhadapan dengan Pak Jokowi. Pak Hasim cerita bahwa beliau itu yang menjadikan Pak Jokowi jadi gubernur. Megawati belum merespon waktu Pak Prabowo yang keluarin duit lewat Pak Hasim. Jadi beliau ditipu orang, dihianati orang sudah biasa, tapi nggak pernah marah. Bapak tahu beliau punya proyek membangun rumah pribadinya di Kertanegara, sudah di DP sekian miliar, tinggal sisanya beberapa miliar lagi karena nilainya belasan miliar. Tapi tiba-tiba yang membangun rumah itu orang yang tidak diduga-duga, malah melarikan diri, tidak menyelesaikan uang itu. Pak Prabowo teriak tidak, melaporkan tidak. Maka jangan hina beliau, saya minta doakan beliau. Meskipun jujur saya tidak cocok dengan wakilnya, tapi sudah jadi. Bagaimanapun Gibran sudah jadi wakil presiden. Mudah-mudahan dia memang mundur sorangan. Amin. Oh iya, terima. Dapat sama wakil di Aing. Aing jadi wapres, Aing nyandung baik juga nanti tahu. Aing minta Mas kumpul di tempat wapres, kumpulkan rangga sakuningan. Ya, baik, it's a shouldn't. Ini ya musibah lah buat kita, tapi apapun kita harus tetap junjung hormati. Apapun beliau sudah kepala negara, Pak Prabowo presiden, Pak Gibran sudah jadi wakil presiden, kita dukung program beliau. Meskipun jujur saya kasihan dari beliau, capek luar biasa. Karena kalau grup bisnis saya juga usaha bareng dengan Pak Hasim dalam sebuah perusahaan bersama-sama. Jadi hadirin rahimakumullah, eta hoak luar biasa. Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu, Pak Prabowo begini. Sementara ya orang-orang jadi presiden sih jadi lurah we di Jagara lieur teu lah pusing teu lah pusing. Oh lamun ke susum Agustusan lurah teu pusing kumaha ka dieu kudu nyumbang, ka ditu kudu nyumbang, susum muludan kudu sambutan, kudu nyumbang, pan lieur teh si lurah ulun. Uyuhan lurah teu paek bari nangtung. Uyuh. Ya gitu. Rencana acara kita kan perlu di-cover ku biaya di desa. Suatu-waktu dia juga harus keluar duit pribadi. Makanya ya pemimpin tarang keluar duit pribadi. Tuh contoh KDM, bro. Cek lurah ke KDM mau boga penghasilan miliaran tina YouTube. Nyieun atuh lurah ke YouTube. Iya, atuh lurah channel termuseup di situ. Bisaan. Alhamdulillah. Balik lagi ke setan, hati-hati. Sekali lagi kita doakan Pak Prabowo sehat walafiat. Amin. Saya yakin Indonesia tidak gelap, Indonesia menuju terang. Asal semua para pejabatnya bersepakat kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai dasar negara kita semurni-murninya. Bahkan di dalam, mohon maaf, ini satu-satunya partai politik, saya bukan pengurus partai, demi Allah Pak Lurah, saya bukan pengurus partai.
satu-satunya memeh anggaran dasar aya manifesto partai di Gerindra. Itu cita-cita Gerindra Pak Prabowo mengembalikan Undang-Undang 45 kepada Undang-Undang 45 yang asli sebelum amandemen. Mudah-mudahan tercapai, amin. Amin. Ya Robbal. Mudah-mudahan kemah gubernur ulah dipilih ku rakyat, amin. Bupati ulah dipilih ku rakyat, amin. Dipilih ku rakyat mah aya beureun. Ampura Mas. Dipilih ku rakyat mah kumaha duit. Kawan saya Pak Kapolsek bule. Tuan bule, apa diri apa? Saya kenal ketika dia masih kompol karena di lantai 8 di Jakarta. Saya tahu beliau di mana mainnya. Itu pusing loba nu nipu kamari calon DPR RI. Duitnya diangkat, calon betul karo blau gitu. Sampai calon yang menang tidurnya di rumah dandek. Ayam beureun. Ayam beureun. Jadi ternyata kita ini belum siap berdemokrasi. Maka perwakilan dalam permusyawaratan perwakilan itu mudah-mudahan lah kapayuna geus sakalian bupati gubernur mah ulah dipilih atuh lah. Tapi gubernur dipilih, bupati dipilih, atau presiden geus dipilih ku MPR, geus DPR nu milih mah geus ulah rakyat. Kudu iPhone. Cek di YouTube. 2014 saya direktur pemenangan Prabowo Hatta, dan demi Allah uang pribadi saya masih komisaris di perusahaan nasional waktu itu. Saya menangkap Ustadz, meningkat komisaris. Saya ngurus karyawan 25.000 Pak Bapak. Salah satu pabrik kami Licong di Cirebon, saya komisaris. Saya bikin berkol, blokbot untuk ekspor ke beberapa negara. Jadi di samping Kiai Ustadz, saya usaha. Di usaha saya bukan dari amplop mengondang, dari lemer. Aing mau beli kabel Rubicon goblok. Aing mau beli amplop. Abah Lutfi tahu betul saya. Masya Allah ya Karim, tahun 2014 ketika Prabowo nyalon dengan Pak Hatta, saya dekat sekali, close dengan mereka, sering ngobrol di Widya Chandra dengan Hatta, karena Hatta waktu itu menjadi besannya SBY. Saya pribadi demi Allah nih Mas, Aing BA 478 juta, gini maka ingat baik apa jika Aing mengambek-ambekan Pak, jadi kayak oh 2019 saya tidak terlalu habis-habisan karena sudah baca ini pasti menang. Wow Aisyah, Pak Zarqawi. Aing gak pecinta wow tiba untung Aing dibebeakan. Saya resign dari perusahaan. Saya concern ngurus umat, ngurus kajian, ngurus pendampingan, megang forum bela negara, megang forum koordinasi pemeliharaan daerah aliran sungai Jawa Barat, melakukan penghijauan reboisasi dan lain-lain. Maka akhirnya simkuring boga kesimpulan, moga-moga engkemah presiden teh ulah dipilih ku rakyat geus ku DPR MPR, amin. Beak duit beak. Ya, Linmas di Kuningan di Jagara jadi kepala desa paling beak 100 juta, di Lembur Aing di Banten pulin sia Tangerang. Tidak ada apa-apa. Makanya kenapa Ali Hanafi dengan Agung Sudai Group, saya tahu Agung Sudai Group itu karena direktur utamanya sahabat kita juga pernah diskusi panjang dengan Nono Sampurno. Nono Sampurno itu besanan dengan kakak kandungnya Entot Permadi yang dulu karo SDM di Mabes Polri. Entot punya kakak namanya Direktur Inspektur Jenderal Edi Darnadi. Edi Darnadi berbesanan dengan Letnan Jenderal Marinir daripada yang sekarang jadi direktur utama Agung. Saya paham mereka, saya kenal mereka.
di Banten mah jadi Mas sasawara teh demi Allah ayam dibeli 500-700 ribu sahulu maka kamu jadi Kapolsek di Tangerang, Pasar Kemis, Balaraja, teboga mobil Alphard di sana itu Kapolsek kaya dan Ramil makmur, camat makmur, kepala desa sampai pemajikan tilu kepala desa jaga ramah sana jangan hal pernah sugih buka laut teka itu ngipan laut mun itu di jerona seberapa biar ya kamu sana jangan sugih elehan teka ada pemajikan lo di wilayah itu mah di wilayah Habib calon kepala desa rata-rata paling sedikit habis 5 miliar jadi mau tegak duit tong hengnya aja udah apa di mah asli di mas boro-boro kepala desa linmas pakai handphone iPhone siapa Nokia itu itulah Indonesia ya dinamika Bhinneka Tunggal Ika tapi kita berharap mudah-mudahan ke depan ini politik tidak jadi panglima tapi pembangunan yang jadi pembangun amin betapa damai di zaman Presiden almarhum Haji Muhammad Soeharto Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan tenang, landai laras gitu laras hari aja listrik mungkin mahal ngomong na PLN rugi ngomong na rugi padahal rakyat Mataram Nganjuk mayar listrik rakyat beli BBM, beli solar, beli pertalit, beli pertamak turbo Dexlit atau Pertamina dek tarangan juga kapong bensin sukan ayah jelema beli bahan bakar mak salamat dah kudu nak itu orang udah langgu manehana rakyat beli bensin beli solar tarangan tara ya Limas pernah beli bensin Nganjuk kapong bensin tara sudah bapak pom tadi api bulu TP Nganjuk nggak dibayar 10 kali bisa tapi kenapa PLN seluruh kenapa Pertamina seluruh masa ya Allah gening reformasi teh kalaka repot nasi kalaka repot minyak sayur diurang jutaan hektar kelapa sawit dipelak pernah langka bari mahal minyak sayur minyak goreng mahal wae eta mahal wae padahal jutaan hektar sawitna di mana-mana tuh tapi zaman Pak Harto tuh ketinggal maju teknologi tol tepati loba ayo nama tol itu Limas dengekeun geus pernah ningali triliun can geus pernah ngagunduk ningali 1 triliun besok triliun pernah hari gope pernah 1 juta mah pernah berenya Pak Polsek sahabat saya Haji Erik atau yang punya PT Erikon biasa main di instruksi jalan tol menyatakan bahwa tol Cigatas nanti Cileunyi sampai Cilacap itu bukan duit puluhan triliunan karena medan tempuh Garut Tasik sampai ke Cilacap kan loba jurang loba itu ratusan triliun Pak di atas 80-90 triliun bagus maju cuman sayang tidak diimbangi dengan pelebaran dan pembangunan jalan nasional yang tidak berbayar adik hayang kuring mah tol silahkan dibangun jalan nasional yang rakyat tidak perlu bayar gedean bagusan tak mawa sampo mawa embe malain ka jalan tol benar gitu benar ini terlalu kapitalistik
terlalu kapitalis. Nah presiden kita tahu itu, tapi merubahnya perlu waktu. Tidak bisa membalik semudah memberi telepon. Mungkin tuh ngarubah negara teh hompin paalai nyampe nyi pamake baju. Ini negara Bung, bukan main hompin Pak Bung. Butuh waktu untuk merubah. Sebagaimana polisi, dia memerlukan waktu panjang untuk merubah diri. Setelah dihimpit dengan kasus Sambo, dengan si Teddy Minahasa. Saya kenal Teddy sejak AKP, dia kasat lantas di Bandung. Untuk merubah diri, penampilan yang baik polisi. Kayak kasus Sambo Opok muncul kasus dari kanak beres dari muncul kasus ini. Dia ingin merubah diri dan sedang merubah dirinya, sedang melakukan reposisi untuk presisi sikap dan mental. Dari sekian ratus ribu aparatur pemerintah kita, tenaga kepolisian dan tentara kita yang menjaga keamanan negara kita, itu jumlahnya masih lebih banyak orang baiknya ketimbang orang buruknya, betul? Tapi rakyat Pak Kapolsek asal ningali polisi Sambo. Jangan sembarangan kamu. Begini Limas, lamun polisi pundung teu mere pelayanan, eueuh mengatur jalan lalu lintas, eueuh nyeun SIM, rek siar nyeun SIM di mana hayu. Aing rek nanya, rek di pasantren gambar pedang tuh ya. Nggak bisa dipukul uya, digebiak uya di sana rata semua. Begitupun anggota DPR, tanpa DPR pun tidak ada yang mensahkan anggaran kita, tidak ada yang menyusun anggaran belanja kita. Seburuk apapun lebih baik ada pemerintah ketimbang ya buruk ya tidak ada pemerintah. Maka aku Indonesia, meskipun mulut tuh pasti akan mengkritik. Kritik saya terhadap Jokowi di masa Jokowi Jaya itu ditonton 4 juta, lihat di YouTube, di Pak Fuji orasi. Tonton. Itu 4 juta yang nonton Pak. Sampai ada ormas berwarna kemerah-merahan melaporkan saya di Bareskrim. Para penyudup utama di Bareskrim kontak saya, Kang, akan lapor. Ya nggak apa-apa, gua ladenin. Kenapa? Karena tadi Pak ngarobah tina goreng karena alus teh butuh waktu. Boro-boro itu hayang puasa bener ke butuh waktu. Keun ayeuna mah ulah panati keula, daek puasa bari loba ngabuburitna ge, loba ngabuburitna saya teh jeung puasa. Ayeuna leuheung saeutik molor ti isuk hudang lohor, salat molor, hudang-hudang maghrib alus geus alus. Terus ulah digoreng, nu puasana kamari molor wae. Bagus. Karena mencari yang ideal di tengah fenomena sosial seperti sulit Pak. Maka mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh iblis kepada setan, kata iblis begitu. Atuk barang Bismillahirrahmanirrahim. Dina berbagai tafsir nafsiran ieu ayat iblis nyarita. Para setan, coba cari jalan taktik dan siasat agar umat Muhammad lamun doraka sing nepi ka paeh dorakana, lamun mabok nepi ka modar mabokna, lamun zina nepi ka modar tukang zinahna, lamun tukang museup nepi ka paeh nyekelan jejeun. Terus lamun pasea hanya karena beda partai, beda pilihan bupati, jadikanlah mereka pasea nepi ka paeh lebaran gembung sasalaman. Itulah misi iblis. Jadikan rakyat umat Muhammad jelek seumur hidup kepada pemerintahnya, dan pemerintahnya berlaku jahat nepi ka paeh, nepi ka aki-aki, korupsi bae, ngemplang duit pajak bae. Eta kahayang iblis. Kahayang iblis mah
Lebaran membeli baju anyar, tapi puasa mau ulah. Eta kahayang Jadi iblis itu tidak ingin Pak Kapolsek orang berbuat jahat tobat, nggak mau. Iblis itu nggak mau ada lembaga permasyarakatan, nggak mau ada LP. Awas, putusan hakim di pengadilan divonis sekian tahun agar orang yang berbuat salah merasakan penderitaan dari kesalahannya untuk berubah menjadi baik. Cuman faktanya di kita memang lebih banyak orang masuk LP lamun tina maling motor, curanmor, tambah pintar jadi curanmor. Masuk LP, bandar narkoba tambah jago mengendalikan narkoba. Ini ada sesuatu, itu berarti berhasil program. Saya salut dari siapa itu yang meninggal masuk Islam tuh bandar narkoba, Peri Budiman. Subhanallah Pak, sebelum ditembak dieksekusi dia khatam Quran dulu, masuk Islam bertahun-tahun sebelum. Iblis mah tidak mau yang begitu. Iblis mah mau yang jahat jahat. Kalau tukang korupsi korupsi, kalau penggemar dangdut diisuk nanti ke maghrib dangdut. Amun penggemar jaipongan diisuk nanti ke janari nyetel jaipongan. Kayang iblis mah gitu tak. Kayang saja lah. Iblis Dimas. Iblis mah hayangna lamun tukang judi gapleh teh nepi ka modalna kudu paeh keur judi we eta kahayang untung limas urang mah lawan iblis. Setuju? Limas urang mah ngalawan ka iblis. Gapleh mah sewaktu-waktu we cek limas. Gapleh mah sewaktu-waktu, musik sewaktu-waktu, hiburan sewaktu-waktu. Ulah terus-terusan. Alhamdulillah. Maka kata Allah di Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waman barang siapa saja, waman jin arisawe jalma mun, yakmal migawe si jalma, suan gawe kena amal goreng. Aw yadlim nafsah, atau dia berbuat zalim kepada dirinya dengan tidak ibadah, tidak mau ngaji, tidak mau berbuat kebajikan, dia dolim kepada dirinya sendiri. Thumma yastaghfirillah, lama kelamaan dia terus bertobat memohon ampunan kepada Allah, merubah segala apa yang telah berbuat keburukan itu dirubah untuk menjadi sebuah kebaikan, maka ya jadilah dia akan bertemu dengan zat Allah Ghafurur Rahim, zat yang maha memberi ampunan dan maha welas asih. Maka umat Muhammad setinggi apapun dosa, sebanyak apapun dosa, asal dae tobat istighfar nyesel tina pagawean eta menang hampura ti Gusti barang sing tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Ke umat Muhammad lamun salat 5 waktu can bisa wayahna maghrib mah jeung subuh paksakeun teu bisa subuh maghrib heula nu opat bolong keneh ulah eureun maghrib terus bae maghrib engke lila-lila hayang salat isya we terus engke hayang salat subuh terus bae subuh engke hayang lohor terus lohor engke hayang asar hidupin mas. Itu uniknya Pak Kapolsek umat Muhammad. Maka lihat di dalam Hikam jilid 2 ada orang yang hatinya lebih dulu terang oleh Allah tapi belum mau ibadah, maka ajaklah dia ke majlis zikir, ajaklah dia ke majlis ilmu. Jangan diom, jangan dihoak, jangan dibully. Kamu jangan nggak pernah sholat, kamu nggak pernah ikut sholat, kamu nggak pernah ke masjid, ngapain datang? Jangan begitu. Biarkan dia larut dalam zikir dulu, biarkan dia larut dalam sholawatan dulu, biarkan dia larut dalam perkumpulan pertemanan orang-orang pengajian dulu. Meskipun dia belum mau sholat, biarkan dia bergaul dulu dengan orang-orang baik. Nanti lama kelamaan dia akan melakukan kebaikan. Amin ya robbal. Demikian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf saya karena harus terus ke Banten karena besok ada haul akbar ulama sepuh dan saya menjadi salah satu pembicara. Sekaligus saya mengundang kepada santri Dharma yang pernah pesantren di Tasik, terutama di Singaparna, pada tanggal 11, 12, tepatnya puncaknya tanggal 12
kami mengadakan seminar pada pukul 1 lebih dengan keynote speakernya adalah Pak Nazarudin Umar, Menteri Agama di Kabinet Pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Kami undang sebagai keynote speaker. Nanti pembicaranya dari PBNU, PBM PUI, PB Persis, PP Muhammadiyah, Matlaul Anwar, semua ormas Islam tertingginya kami undang. Kami sudah menetapkan judulnya, saya selaku moderatornya, membuat judul menguatkan Ahlus Sunnah wa nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah Aswaja dalam perspektif NU Muhammadiyah Persis. Itu oleh Pak Nazarudin Umar dibuka acaranya. Malamnya kami akan menggelar tabligh akbar, tahlil akbar, yakni dengan Gus Wabi, dan kami akan membuat Yasin Akbar bersama-sama dalam rangka awal Syekh Muhammad Toha. Syekh Muhammad Toha murid Syekh Mahfud Termas Pacitan, beliau lama di Mekah, berguru kepada Syekh Mahfud tahun 1813, kemudian kembali ke Tasikmalaya karena beliau adalah keturunan ke-6 dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Beliau juga adalah paman daripada Mama Gentur. Beliau juga nanti punya anak bernama Kiai Syekh Farid yang baru saja meninggal 32 tahun yang lalu. Mama Tohanya sudah 100 tahun lebih. Saya selaku panitia dan pengisi acara mengundang pada alumni Pondok Pesantren Cintawana Singaparna Tasikmalaya. Bagi yang pernah di sana kami undang untuk sama-sama hadir pada hari Senin tanggal 12 Mei dengan dihadiri oleh Menteri Agama kita, kemudian Ketua PP Muhammadiyah, PBNU, Matlaul Anwar, PUI, dan Persatuan Islam. Jadi abdi boga cita-cita yang keluarga besar Cintawana, kabeh ormas Islam itu beda-beda seutak seutik lah. Urang ngahiji ayeuna bicara bangsa, bicara negara, bicara agama untuk kemajuan bangsa, negara, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Mohon supir dikontak agar